Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas sehari-hari secara normal seperti biasanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi sosiologi yang berkaitan dengan tindakan sosial. Jadi materi tindakan sosial ini merupakan materi sosiologi pada kelas 10 semester ganjil atau semester pertama kurikulum 2013. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari tindakan sosial, kemudian apa saja ciri-ciri dari tindakan sosial tersebut dan tipe-tipenya. Ada beberapa tipe dari tindakan sosial. Coba kita perhatikan di sini, ini ada dua kasus. Dua kasus ini ada yang merupakan tindakan sosial dan ada juga yang tidak merupakan tindakan sosial. Nah, kita bisa lihat di sini kasusnya. Yang pertama, kasusnya ada seseorang yang lagi bersantai duduk di depan rumah sambil bernyanyi bersiul melihat kanan ke kiri tanpa tujuan yang jelas. Dapat dikatakan bahwa seorang tersebut melakukan tindakan hanya sekedar iseng saja. Kemudian yang kedua, ada seseorang yang bernyanyi atau bersiul dengan tujuan supaya dia diperhatikan orang lain. Di sini dapat dikatakan orang tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu. Jadi dua kasus ini bisa kita pahami. Kasus yang pertama itu bukan merupakan tindakan sosial. Kenapa dikatakan tidak termasuk tindakan sosial? Karena kasus yang pertama ini itu tidak ada maksud dan tujuannya. Jadi dikerjakan secara iseng saja, duduk-duduk santai sendiri tanpa mempengaruhi orang lain, ya, sambil melihat kiri kanan, tentunya sudah bukan merupakan tindakan sosial. Tapi kalau yang kedua, jika seseorang bernyanyi atau bersiul dengan tujuan supaya diperhatikan oleh orang lain, ini dapat dikatakan bahwa sudah melakukan tindakan sosial karena ada maksud dan tujuannya. Berbeda dengan kasus yang pertama, cuma sendiri saja duduk ya sambil bernyanyi. Berbeda dengan kita bernyanyi dengan maksud untuk diperhatikan orang lain. Itu sudah termasuk tindakan sosial. Jadi dari dua kasus ini apa pengertian dari tindakan sosial? Apa sih yang dimaksud dengan tindakan sosial? Itu bisa kita lihat di sini. Pengertian tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial itu mengandung makna jika ditujukan atau memperhitungkan keberadaan orang lain. Contoh di sini, contoh lain dari tindakan sosial, misalnya kita lagi marah. Kita marah, membanting barang misalnya. Ini bukan termasuk tindakan sosial karena tidak mempengaruhi orang lain. Kita marah sendiri, gak ada lawannya, gak mempengaruhi orang lain. Ini bukan termasuk ke dalam tindakan sosial. Tetapi kalau misalnya kita lagi marah, lagi emosi, lalu mendorong orang atau mendorong teman atau mencederai teman, ya, ini baru dikatakan tindakan sosial karena sudah mempengaruhi orang lain. Jadi harus tahu perbedaannya, yang mana yang merupakan tindakan sosial dan yang mana yang bukan merupakan tindakan sosial. Nah, di sini kalau digambar, kita lihat di gambar ini ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Nah, ini merupakan tindakan sosial, ya. Kenapa dikatakan tindakan sosial? Karena di sini kegiatan gotong royong ini, kerjasama ini ada maksud dan tujuannya, ada maknanya untuk membersihkan lingkungan. Jadi termasuk tindakan sosial dan juga melibatkan orang banyak, melibatkan masyarakat. Jadi itu pengertian dari tindakan sosial.
Kemudian untuk memperdalam lagi, kita lihat ciri-ciri dari tindakan sosial. Adapun ciri-ciri tindakan sosial, yang pertama adalah tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Nah, jadi kalau mempertimbangkan perilaku orang lain, berarti mempengaruhi orang lain, ada hubungannya dengan orang lain. Perilaku ini tidak kita lakukan sendiri, tapi berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, tindakan tersebut mempunyai makna, ada maknanya. Tadi bergotong royong, misalnya tadi ada maknanya. Misalnya kita memberi bantuan kepada orang lain, ada maknanya. Misalnya kita setiap hari, misalnya pergi ke sekolah, belajar, menuntut ilmu, itu merupakan tindakan sosial, karena ada maknanya. Jadi semua kegiatan atau perbuatan yang kita lakukan, ada tujuan dan maksudnya, itu semuanya tergolong dalam tindakan sosial. Kemudian yang ketiga, tindakan sosial itu memengaruhi dan dipengaruhi orang lain. Nah, jadi ada pengaruhnya terhadap orang lain. Tadi dikatakan kalau kita emosi, marah-marah sendiri, membanting barang sendiri, nggak ada kaitan dengan orang lain, itu bukan perilaku sosial, bukan tindakan sosial. Tetapi kalau kita marah, sudah berhubungan dengan orang lain, kita memukul orang lain atau mendorong dan lain sebagainya, itu baru tindakan sosial. Ini ciri-cirinya ya, harus dipahami. Kemudian tindakan sosial itu ada tipe-tipenya. Jadi ada beberapa tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Artinya, tindakan ini didasari oleh tujuan yang telah matang. Misalnya ketika seorang peserta didik misalnya mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi seperti SNMPTN, hal ini merupakan persaingan yang harus dilakukan dengan penuh perhitungan, sehingga mendorong seseorang untuk bertindak secara rasional sebelum pada akhirnya mengambil keputusan untuk memilih program studi yang diinginkan. Jadi kalau sudah tindakan rasional instrumental ini ada namanya pengambilan keputusan. Kalau sudah berkaitan dengan pengambilan keputusan, berarti ada yang kita perhitungkan, ya. Ada yang kita pahami dulunya, kita perhitungkan, baru kita mengambil suatu kesimpulan, suatu keputusan. Itu namanya tindakan rasional instrumental. Kemudian yang kedua, itu ada tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan rasional berorientasi nilai ini itu dilakukan dengan memperhitungkan manfaatnya. Nah, di sini kita lihat contohnya pelaksanaan kegiatan solidaritas atau pemberian bantuan secara sukarela terhadap korban bencana alam. Tujuan akhirnya dari kegiatan tersebut adalah untuk menolong antar sesama. Ini merupakan berorientasi nilai. Misalnya kita memberikan bantuan kepada masyarakat atau warga kita yang kena musibah, misalnya banjir atau gempa bumi atau gunung meletus misalnya, semua itu termasuk ke dalam rasional berorientasi nilai. Ada nilai-nilai, nilai karakternya. Semua yang dilakukan ada nilai-nilai karakternya, sifatnya gotong royong, membantu sesama dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam tindakan rasional berorientasi nilai. Kemudian yang ketiga, ini bisa kita lihat di sini ada tindakan tradisional. Apa itu tindakan tradisional? Ini kita bisa lihat, tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku. Contohnya di sini bisa kita lihat kebiasaan mudik orang-orang yang merantau pada saat-saat tertentu. Misalnya hari raya, hari Natal atau tahun baru mereka mudik ke kampung halamannya.
Ini merupakan kebiasaan yang sudah turun-menurun dari nenek moyang kita. Makanya pada hari-hari besar, terutama hari raya Idul Fitri, semua jalan itu pasti macet. Karena setiap orang yang merantau di luar sana pasti pulang kampung mudik untuk berkumpul dengan keluarganya, untuk bersilaturahmi dengan keluarganya. Ini kebiasaan yang sudah baku, dan kegiatan ini termasuk ke dalam tindakan tradisional. Ada banyak juga yang lain, tindakan-tindakan yang pada dasarnya berkaitan dengan kebiasaan. Itu termasuk dalam tindakan tradisional. Kemudian tindakan efektif. Tindakan efektif ini tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi. Tanpa mempertimbangkan yang matang, tindakan ini muncul karena luapan emosi seperti adanya cinta, amarah, gembira, dan lain sebagainya. Misalnya, ungkapan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya dengan memeluk atau menciumnya. Tindakan efektif ini ada perasaan, cinta atau marah. Itu mengaitkan dengan perasaan. Cinta kasih sayang kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita. Ya, ini termasuk dalam tindakan afektif. Jadi demikian video ajar pada kesempatan ini. Di sini saya hanya bisa menjelaskan mengenai tindakan sosial yang berupa pengertiannya, ciri-cirinya, dan tipe-tipenya. Nah, semoga pada kesempatan yang akan datang saya akan menjelaskan materi yang lain yang berkaitan dengan materi sosiologi. Diharapkan bermanfaat bagi semuanya, bisa menjadi bahan referensi, bahan bacaan dalam memahami materi tindakan sosial. Dan di dalam video ini masih banyak kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf, atau kata-kata saya yang kurang baik, kurang berkenan, saya juga mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.